Ibarat kita di cemberan atau di tempat yang kotor. Kalau istilah Kediri itu peceren. Awake dhewe niku kalih Mbah Romo Majid niku dientasne saking peceren, diresiki, disuceni, diparingi klambi sae, diwarai, didudui dalannya Allah. Sebenarnya semenjak kita sudah mengenal Allah Maya Waktu Ya Ahad, Ya Wahid Ya Jawad, atau walaupun belum mengenal itu, masih pertama kali kena Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Itulah, itu sudah Mbah Romo sudah mengentasan kita. Kita sudah dientas. Kita sampun dientas kali Mbah Romo Majid. Kados kita tasik wonten pengamalinggal. Kula dereng ngapal, kula boten maca Arab. Kula bahkan buta huruf. Terus awake dhewe kan pokoke maca ya Rasulullah, ya Rasulullah gak apa-apa. Di saat mereka saat niat 4 bulan dengan bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah ya setengah jam, itulah saat itulah Mbah Romai tanpa kita sadari kita sudah diangkat dari comberan. Proses sehari, 2 hari, 3 hari, sehari kita diangkat. Kemudian 2 hari kita dibersihkan. Sampai 7 hari, sampai 40 hari kita dimandikan, diberi petunjuk jalan dengan bimbingan rohani yang tanpa kita sadari. Dan kita pengawas wakidiyah tanpa adanya Mbah Romo Yai, kita tidak mungkin bisa memahami siapa adanya Allah yang sebenarnya, siapa adanya Rasulullah yang sebenarnya, siapa adanya kita yang sebenarnya. Nggih. Awake dhewe mung roh awake dhewe iki manungsa urip sehingga Gusti Allah. Nabi Muhammad nabi awake dhewe nang niku. Kewajibane salat ya salat. Setelah kita mengenal wakidiyah, beliau menjelaskan bahwa kita tidak hanya mengenal adanya Allah, tidak hanya mengenal adanya Rasulullah. Kita diduduh nih oleh Mbah Romo. Dikei roh. Ngene lho carane. Awake dhewe paham sapa Allah, sapa Rasulullah. Tapi prakteknya ngene. Selama ini sebelum kita mengenal wakidiyah, kita tidak tahu bahwa ibadah kita yang kita anggap benar itu banyak sekali yang tidak mendapatkan ridha Allah Taala. Kenapa demikian? Dikarenakan kita ibadah itu tidak niat lillah, tidak niat dari perintah Allah, linapsi, mengikuti nafsu kita. Pas aku sholat, ben oleh ben gak neraka. Seperti itu kebanyakan. Itu sebenarnya hal yang keliru. Akhirnya linapsi. Nah, Mbah Romoya itu menggagas, menciptakan suatu buah karya yang sangat besar, yang sangat istimewa, di mana ibadah akan bernilaikan ibadah, baik syariat maupun hakikat secara itu sudah ibadah, secara rohani sudah ibadah. Apa itu buah karya itu? Buah karya itu mulai menurut Mbah ibunya Yaja Sofia Majid, jejere urip atau pedoman kehidupan. Atau dengan kata lain, agar kita mudah pahami,
Tata cara dadi golongane wong kang nyujake Allah. Tata cara bagaimana kita agar bisa sempurna ibadah kepada Allah di situ. Di sini karya beliau itu ada 3 perkara di dalam niat. Yang pertama, agar kita ibadah tidak ditumpaki nafsu atau tidak ditunggangi nafsu. Niat ingsun itu niat ingsun itu tidak pandang bulu, artinya baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita hubungan dengan manusia lain. Niat ingsun ibadah, misalkan kita langsung kepada Allah. Artinya kita baca Quran. Niat ingsun baca Quran atau tadarus gitu ya. Niat ingsun tadarus. Nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Nderek sunnah Rasulullah. Nderek bimbingan Gus waktu zaman. Itu sudah setengah jalan. Itu pun sudah baik. Sudah mendapat ridho. Karena apa? Kita baca Quran akhirnya bermakna atau bernilaikan ibadah kepada Allah. Kita baca Quran bernilaikan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang diperintah Allah, kan gitu. Yang ketiga, kita mengikuti bimbingan waktu zaman. Di mana waktu zaman ini yang diberi tugas Allah, diberi hak untuk mengantar kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musilatin lil hadri aliyahnya. Yaitu radiasi batiniah yang menghantar kita sowan menghadap mahluk Tuhan kita. Nggih. Itu sebarang moya itu kita niat lillah Rasulullah itu secara otomatis tanpa kita sadari kita sudah diantar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan radiasi batiniah. Nggih. Radiasi batiniah. Radiasi batiniah niku merupakan pancarna roh. Di mana itu setiap hari kita baca Wangdur ya Sayyidi binaturah pancarya batiniah kami dengan sinandurah muda kami doa itu kosta zaman. Di situ kita setiap hari mohon kepada beliau. Setiap hari mohon kepada beliau agar kita diantar kepada Allah. Musilatin lakhadir aliyah. Yaitu radiasi batiniah yang menghantarkan kami semua sowan menghadap mahaluhuran kami. Lebih sempurnanya itu tidak ada apa-apanya walaupun itu sudah pas, sudah benar, sudah lillah, lirasulillah. Itu sudah bernilai ibadah karena kita mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Gus. Tapi jangan lupa bahwa ada kata-kata orang itu belum bisa katakan syukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Amal ibadah kita percuma kalau kita ada bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu beliau bareng Yai Majid menyempurnakan agar usul kita mendapat ridho karena kita syukur kepada Allah. Maka itu beliau tanpa kita sadari mengangkat kita menjadi golongan orang yang bersyukur dengan pengetarapan birosul bil ghos. Kita mengeterapkan birosul bil ghos dalam hati. Itu secara otomatis kita sudah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Karena apa? Karena birosul itu kita menyadari tanpa adanya Rasulullah SAW kita tidak mungkin bisa seperti ini. Bahkan tidak paham sholat, tidak paham adanya Allah siapa, kan gitu. Ditambah lagi syukur kepada Bilghos. Kita menyadari tanpa adanya barang Muhammad Majid kita tidak mungkin bisa
Bahkan tidak tahu yang dinamakan lillah Rasulullah. Kan gitu. Setelah itu kita lakukan, kemudian biar lebih sempurna pengeterapan billah dalam hati. Adanya saya niat lillah dari perintah Allah dalam hal ibadah, dalam hal hubungan dengan manusia lain. Derek sunah Rasulullah, derek tuntunan Rasulullah, derek bimbingan zaman. Adanya saya bisa menyadari bahwa ini jasa kanjeng Nabi dan jasa Mbah Romo Yai. Ini adalah yang menciptakan, menggerakkan, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah. Pas kalau pembicara yang terdahulu Nyonya Besar ini mengatakan tentang ikro tadi, pengetahuan. Jadi Mbah Romo Yai tadi yang dikatakan apa itu ada hubungannya erat. Memang benar hubungannya erat sekali. Karena pengetahuan kita itu sebenarnya semuanya dalam kehidupan kita sebanyak naik turunnya nafas ya. Sebanyak bilangan yang Allah ketahui setiap berkedipnya mata itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak lepas dari ciptaan Allah. Tidak lepas dari yang menggerakkan berkedipnya mata, menggerakkan naik turunnya nafas, menciptakan ya, adanya bilangan yang diketahui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan itu tanpa adanya Mbah Romo Yai tidak mungkin kita dapatkan, apalagi kita pahami. Bahkan hari ini kita tidak ada di sini kalau kita tidak ada Mbah Romo Yai Masjid.